Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi, bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Seperti biasa akan saya bacakan dulu peristiwa penting yang terjadi di tahun ini. Ada 8 peristiwa penting yang terjadi dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang terjadi dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, yang pertama adalah Umrah Qadha, yang kedua Ghazwa Khaybar, yang ketiga kembalinya Muhajirin dari negeri Abysinnia ke Madinah. Yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah, yang kelima pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Yang keenam pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Yang ketujuh pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith. Yang kedelapan kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah perebutan kembali Al-Quds oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga 630 Masehi. Dan yang keempat dilantiknya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita sudah selesai dengan peristiwa Mu'tah ya, dan relatif sebetulnya sudah selesai dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun 629 yang datang dari dunia Islam. Memang ada beberapa peristiwa yang belum sempat kita bahas secara kronologi sejarah, tetapi sudah terbahas ketika membahas tentang hal itu ya. Misalnya tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah, juga dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, itu sudah terbahas. Juga pernikahan Rasulullah SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan itu sudah dibahas karena terjadi sebelum kejadian perang Mu'tah. Sementara peristiwa tentang kematian putri Rasulullah Zainab radhiyallahu anha sudah dibahas di biografi sahabiah Zainab radhiyallahu anha putri Rasulullah SAW, sehingga tidak akan dibahas lagi ya. Tetapi masih ada mungkin 2-3 video mendatang yang membahas tentang kejadian-kejadian penting yang datang dari dunia Islam yang terjadi di tahun ini, tahun 629 Masehi. Sebetulnya kalau di kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW ini belum dibahas, tetapi masih dibahas dulu tentang beberapa peristiwa setelah terjadinya pertempuran Mu'tah ya. Hanya saja karena ini sangat-sangat berkaitan, maka saya dahulukan, yaitu tentang efek dari pertempuran Mu'tah terhadap geopolitik lah yang ada di Jazirah Arab sampai ke Bizantium. Kemudian yang akan dibahas juga yaitu peristiwa-peristiwa yang mungkin peristiwa kecil lah katakanlah ya, yang tidak memerlukan pembahasan banyak, yang terjadi sebelum tahun 630 Masehi, tetapi tidak tercatat di buku yang ini, di buku kronologi sejarah Islam dan dunia dari tahun 507 Masehi ya sampai 2016, karena saya ini sampai udah keriting udah keriting ya teman pecinta sejarah, mohon maaf karena ini saya tidak beli yang edisi Lux, ini pun buku terakhir dari penerbit yang saya maksa untuk dibeli gitu, karena sudah tidak menerbitkan lagi. Mudah-mudahan sekarang sudah terbit lagi ya. Ini bukunya saya ambil dari sini ya, untuk kronologi sejarah Islam dan dunia. Bukunya lumayan besar ya, lihat. Segede apa majalah. Ini bukunya.
Jadi kalau teman-teman mau beli dipersilahkan ya. Kita masuk ke judul Akibat dan Pengaruh Perang Mu'tah. Di sini terbagi beberapa bagian ya. Ada yang bagian yang pertama adalah pengaruh terhadap bangsa Romawi. Bagian yang kedua pengaruh terhadap bangsa Quraisy. Bagian yang ketiga adalah pengaruh bagi kalangan Madinah sendiri. Jadi pengaruh untuk internal. Sebagaimana sejarah ya tidak berdiri sendiri, sebagaimana peristiwa kita dalam kehidupan. Kan sebuah keputusan atau kejadian-kejadian baik yang kecil maupun yang besar itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut dan ada saling kaitan sebab akibat antara satu kejadian dengan kejadian lain. Termasuk peristiwa Mu'tah ini akan melahirkan beberapa peristiwa, rentetan peristiwa lain yang terjadi sesudah pertempuran Mu'tah. Dan kita akan masuk dulu ya ke judul yang pertama, yaitu akibat dan pengaruh pertempuran Mu'tah bagi kalangan bangsa Romawi. Ini ada di halaman 507. Teman pecinta sejarah, kenapa pengaruh untuk Romawi? Ya karena pertempuran Mu'tah ini berhadapan dengan Romawi Bizantium, meskipun tidak langsung berhadapan dengan Herakl atau Heraklius, tetapi atau tidak langsung berhadapan dengan Konstantinopelnya sendiri ya, gitu langsung ke pusat kota, tidak gitu, tetapi ini memang berhubungan dengan satu daerah yang bernama Bushra yang masih wilayah kekuasaan Romawi Bizantium. Dan Busra ini memang salah satu kota yang ada di Jazirah Arab sebetulnya. Tempat sekarang itu ada di Yordania dan tempat yang tepat untuk pertempurannya ada di satu daerah bernama Mu'tah, dan Mu'tah juga ada di Yordania. Sehingga ya pasti karena berhadapan dengan bangsa Romawi Bizantium, maka tentu saja ada pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap kekaisaran Bizantium. Meskipun sebagaimana sudah kita bahas dalam pertempuran ini secara hukum peperangan pada masa itu sebetulnya tidak ada kalah dan tidak ada menang, meskipun Romawi Bizantium itu mundur terlebih dahulu, tetapi tidak ada syarat kemenangan atau syarat kekalahan yang terjadi. Intinya seri gitu, 0-0. Karena apa? Yang pertama, tidak adanya harta rampasan perang yang diambil oleh salah satu pihak dari pihak lain, dan yang kedua tidak adanya tawanan perang, dan juga tidak ada daerah yang terambil. Lalu apa akibat dan pengaruhnya? Katakanlah secara kekalahannya dalam tanda kutip ya, karena ini kekalahan secara mental bagi Romawi Bizantium. Karena di sini dikatakan ya, karena memang yang pertama tadi mereka mundur terlebih dahulu, padahal jumlah mereka itu jauh lebih banyak, kemudian persenjataannya juga jauh lebih lengkap, bahkan tentaranya itu 70 berbanding 1 gitu, satu kaum muslimin 70 orang mereka gitu, Romawi Bizantium. Sehingga kekalahan ini, sehingga meskipun mereka tidak disebut kalah, tetap saja tidak memberikan kegembiraan, kemenangan perang gitu. Secara psikologis tidak ada, yang ada mereka merasa tertekan dan malu ya, pasti ini 70 banding 1, malu banget gitu, mereka lari dari pertempuran. Ditambah lagi selain mereka merasakan kekalahan sebetulnya secara mental, mereka juga menanggung rasa malu dan mereka juga merasa takut. Ada muncul rasa takut karena mereka kan sudah berhadapan dengan kaum muslimin ya. Dan mereka mengatakan bahwa kaum muslimin itu berperang mencari kematian, bukan mencari kehidupan. Sementara mereka kan mencari kehidupan ya. Karena semangat juang kaum muslimin yang sangat-sangat luar biasa yang mereka rasakan, yang tidak pernah mereka mengalami atau menghadapi musuh yang sehebat itu. Sehingga ini menimbulkan ketakutan di dalam hati para tentara Romawi Bizantium secara khusus, juga bagi
kekaisaran secara umum. Sesudah mereka merasakan kehebatan dan kedahsyatan perlawanan barisan pasukan kaum muslimin yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid, atau karena mereka gentar melihat pasukan kaum muslimin yang disangkanya sebagai bala bantuan yang baru datang dari Madinah. Padahal sesungguhnya hanya siasat dan taktik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Apalagi mereka melihat sendiri bagaimana ketika pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, terlihat memang perbedaan yang sangat mencolok. Bisa terlihat dari sikap panglimanya yang luar biasa hebat gitu. Jadi meskipun sudah terkepung, Khalid bin Walid itu bertempur dengan sangat hebat, dan ternyata meskipun dikepung mereka tidak tertaklukkan mereka. Khalid bin Walid itu tidak bisa mereka taklukkan. Yang ada malah Khalid bin Walid menghabisi mereka, memukul mereka habis-habisan. Bahkan korban bergelimpangan di sekeliling. Khalid bin Walid itu dari pihak korbannya itu dari pihak tentara Bizantium, sampai-sampai dikisahkan, dan ini terlihat langsung ya oleh tentara Bizantium yang menghadapi Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu menghabiskan 9 pedang untuk menghancurkan musuh-musuh yang mengepungnya. Dan ini menjadi legenda ya bagi Khalid bin Walid. Jadi di sini diceritakannya karena tumpul ya, saking banyaknya batang leher musuh yang ditebasnya. Itu luar biasa. Khalid bin Walid ini bertempurnya benar-benar baterainya on banget gitu. Sampai-sampai memang tidak bisa tertaklukkan meskipun sudah dikepung sedemikian rupa. Selain menimbulkan ketakutan bagi Romawi Bizantium, terutama bagi kekuasaan Heraklius, meskipun pada masa itu ia di satu sisi sedang mengalami masa keemasannya, memulai mengalami masa keemasannya, itu tetap menimbulkan kekhawatiran yang cukup dalam bagi kekaisaran Bizantium secara umum. Namun bagi daerah-daerah di Jazirah Arab yang pada saat itu ada di bawah kekuasaan Romawi Bizantium, ini justru menimbulkan kekaguman. Ini mungkin tergantung siapa yang menerima ya atau melihat kejadian ini. Di satu sisi mereka merasa takut gitu, tetapi ada juga ketakutan ini tidak muncul, yang muncul malah kekaguman. Mereka tidak habis pikir gitu, kok bisa kami yang 200.000 tentara, mereka yang 3.000, kok kita yang terdesak gitu ya, kok kita yang ketakutan, kok kita yang jatuh mentalnya, bagaimana bisa? Ini kan ketika sudah mental jatuh kemudian takut, itu kan kesananya akan menimbulkan kekaguman yang luar biasa gitu ya pada musuh. Angkat topi lah, keren banget gitu ya. Ini mereka kaum muslimin ini dari Madinah, atau mereka mungkin menyebutnya bukan kaum muslimin ya, tetapi tentara dari Madinah, tentaranya Muhammad dari Madinah. Ini luar biasa mentalnya, kemudian fisiknya, sama sekali tidak ditemukan celah kekurangan. Dan kekaguman ini menimbulkan beberapa efek. Salah satunya yang terjadi kepada Farwah bin Amir al-Juzami. Dia ini adalah seorang kepala kabilah Bani Juzam yang ketika terjadi peperangan di Mu'tah menjadi seorang panglima perang dalam salah satu barisan angkatan perang kerajaan Romawi Timur. Farwah bin Amir al-Juzami, kepala kabilah Bani Juzam ini sebetulnya orang Arab ya, dan daerahnya juga ada di Jazirah Arab kalau secara peta, tapi secara kekuasaan di bawah kekaisaran Romawi Bizantium. Tapi secara daerah kemudian ras juga dia termasuk orang Arab sebetulnya. Dan kekaguman ini membuat dia meninggalkan kedudukannya yang terhormat. Ini berarti kan kepala kabilah ya, kepala kabilah itu berarti pimpinan, kepala suku lah, tetapi dia rela meninggalkan jabatannya itu, kedudukannya itu yang terhormat,
dan menyatakan dirinya mengikuti dan memeluk agama Islam. Ini seorang kepala suku memeluk agama Islam, pasti ke bawahnya itu bakal banyak ekor yang ngikut ya. Pasti bukan hanya dia seorang gitu yang masuk Islam. Kabar tentang masuk Islamnya Farwah bin Amir ini tentu saja terdengar oleh atasan mereka ya, yaitu Heraklius. Dan informasi ini menyebabkan Farwah bin Amir dipanggil oleh Heraklius ke Konstantinopel. Kemudian terjadi dialog tentu saja antara Heraklius dan Farwah. Ditanya Farwah itu oleh Heraklius tentang kenapa masuk Islam, kemudian dirayu ya untuk kembali keluar dari agama Islam. Tetapi seseorang pada masa itu yang masuk Islam atas kesadaran ya, terutama orang-orang yang cerdas dan mempunyai kedudukan, contohnya di sini adalah Farwah bin Amir, itu masuk Islam memang benar-benar murni karena keimanan, bukan karena menginginkan apapun, bukan menginginkan perlindungan, bukan apa ya, tidak mungkin, karena Farwah ini sudah memiliki kedudukan di kaumnya, tidak membutuhkan perlindungan sama sekali dari Madinah. Jadi dia benar-benar masuk Islam memang karena keimanan murni tauhidnya, sehingga ketika dirayu itu tidak mempan lah. Dan kalau tidak bisa dirayu, maka langkah keduanya itu otomatis akan diancam dengan hukuman mati, dengan tuduhan pengkhianatan. Karena pasca pertempuran Mu'tah, dia malah berpihak ke musuh, ke pasukan Madinah, sehingga ini dijadikan alasan oleh Heraklius untuk menghukum mati Farwah bin Amir. Dan meskipun diancam seperti itu, Farwah bin Amir itu teguh dalam pendiriannya untuk tetap memeluk Islam. Dan ia pun tetap memegang teguh kepercayaannya yang baru itu, yaitu kepercayaan tauhid yang dibawa dan dipimpin oleh seorang dari bangsa Arab dari Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan karena keteguhannya itu, pada akhirnya Farwah bin Amir mau tidak mau dijatuhi hukuman setelah keluar vonisnya. Sebetulnya Heraklius itu berharap dengan dihukum matinya Farwah bin Amir ini, ia berharap akan memberikan ketakutan, efek ketakutan kepada yang lainnya. Jadi kayak ancaman gitulah. Kalian, siapapun yang ada di bawah kekuasaanku gitulah. Kalau misalnya ada yang masuk Islam, berpihak kepada Muhammad, maka inilah hukuman yang akan menanti. Tetapi sebagaimana kaum muslimin ya, sebagai Islam itu ketika menyebar, ketika dia memang mau menyebar, Islam ini mau menyebar, mau ditekan sekuat apapun, itu malah hasilnya itu semakin tekanannya kuat, semakin hasilnya malah maksimal, semakin hasilnya malah memuaskan. Inilah yang terjadi pada daerah-daerah khususnya Jazirah Arab yang ada di bawah Kekaisaran Bizantium. Ketika terjadi hukuman mati terhadap Farwah bin Amir, ini langsung menimbulkan bisik-bisik yang tidak mengenakan kepada kekaisaran dari rakyat, dari pihak rakyat. Khususnya tentu saja dari bawahan-bawahan atau masyarakat yang ada di bawahnya Farwah bin Amir ya, yaitu kabilah Bani Juzam. Ini kan semakin membuat mereka, kenapa ini atasan kami yang mempunyai kedudukan di mata kami, yang memiliki kehormatan di mata kami, yang memiliki kehormatan di tengah-tengah kami, yang orangnya baik gitu ya, memiliki keutamaan dan sebagainya, malah dihukum mati dengan begitu mudah oleh Kaisar Heraklius. Ini justru menimbulkan ganjalan di hati kabilah Bani Juzam, dan ini pada akhirnya melebar gitu ya ke kabilah-kabilah lain yang ada di Jazirah Arab. Mereka menjadi mempertanyakan vonis yang diberikan oleh Kaisar Heraklius.
Kenapa vonisnya sampai seperti itu? Dia berpihak bukan di dalam peperangan, hanya berpindah keyakinan gitu. Apakah itu menjadi sesuatu yang begitu menakutkan bagi kekaisaran Bizantium yang katanya besar? Nah, ini kan bisikan-bisikan yang beredar di masyarakat luas itu tidak bisa ditekan ya. Tidak mungkin bisa dihandle oleh Heraklius. Sehingga muncullah efek yang sangat ditakutkan oleh Heraklius dan tidak bisa terbendung, yaitu secara singkat, dalam sekejap waktu tersiarlah kabar tersebut ke segenap penjuru Jazirah Arab. Kabar tentang hukuman mati tersebut, sehingga perhatian orang-orang yang berdiam di bagian utara tanah Arab itu malah semakin besar penasaran gitu ya terhadap Islam ini. Jadi rasa penasaran mereka terhadap Islam bertambah besar dan justru jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan selalu seperti itu ya. Seperti peristiwa 911 itu kan malah bertambah tuh orang-orang yang jadi penasaran dengan Islam. Semakin ditekan, semakin melebar. Dan tentu saja itu dibarengi dengan peristiwa berikutnya, yaitu banyaknya suku-suku bangsa Arab seperti penduduk kabilah Bani Sulaim yang dikepalai oleh Abbas bin Mirdas, kemudian suku Ashja dan Gotofan yang pernah bersekutu dengan kaum Yahudi sampai mereka itu dikikis habis di Khaybar. Kemudian ada suku Abbas, suku Zubian, dan suku Fazarah. Semua itu masuk dan mengikuti agama Islam. Luar biasa ya. Ini jasa dari tanda kutip ya, jasa kematian Farwah bin Amir al-Jumazi. Dengan demikian, agama berkembang cepat di bagian utara kota Madinah sampai ke perbatasan negeri Syam dan bertambahlah kekuatan serta kebesaran Islam karena mereka menjadi pembela agama Islam yang setia. Ini peristiwa yang luar biasa ya. Ini peristiwa besar yang luar biasa yang ternyata sekilas mungkin kita menganggap bahwa hukuman mati bagi Farwah bin Amir ini adalah suatu musibah yang besar. Baik bagi diri Farwah, bagi keluarganya, keluarga Farwah gitu ya, juga bagi kabilah Bani Juzam. Hanya saja ternyata di balik musibah yang terlihat oleh kita sebagai manusia, ternyata ini memberikan kebahagiaan gitu ya. Jadi intinya kematian Farwah ini tidak sia-sia, justru kayak menetesnya darah Farwah di kekaisaran Bizantium justru menyuburkan tanah Bizantium dengan masuknya Jazirah Arab ke kaum muslimin. Dan ini kemenangan secara makna dari pertempuran Mu'tah yang berikutnya. Kemenangan berikutnya, selain kemenangan secara mental, kemenangan secara opini publik, kemenangan secara geopolitik, ditambah juga ini kemenangan khususnya secara agama. Ini kan akan berbeda ya, akan berbeda efeknya dengan kalau misalnya di Mu'tah itu kaum muslimin yang menang, pasti memang menimbulkan kekaguman gitu. Tetapi mungkin efeknya tidak akan sebesar ini. Kekaguman sebagai oh iya mereka menang gitu, seperti itu saja, tidak akan sehebat ini pengaruhnya terhadap orang-orang Jazirah Arab yang ada di bagian utara itu yang belum pernah bertemu Rasulullah gitu ya. Ini efeknya menjadi sehebat ini justru karena kaum muslimin ya bukan kalah juga ya, seri lah bertempur di Mu'tah dengan pasukan Bizantium. Ini dalam kehidupan sehari-hari teman pecinta sejarah mungkin banyak hal yang terjadi seperti ini ya. Kita melihat bahwa kita mendapatkan musibah mungkin baik secara pribadi maupun secara bangsa ya. Kita sedang menghadapi musibah yang ya saya kira ini lebih besar dari musibah bencana alam ya.
dari musibah banjir, bukannya menyepelekan semua musibah itu gitu ya, banjir, gempa dan sebagainya, tetapi apa yang terjadi di bangsa kita sekarang ini benar-benar musibah air bah kalau saya sih membayangkannya ya, dan ini melanda dari pusat hingga daerah, melanda seluruh Indonesia, dimana sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang negatif ya yang terjadi di Indonesia, baik secara lokal maupun secara nasional. Apakah itu secara ekonomi, kemudian politik, dan terutama secara akhlak. Seolah-olah Indonesia itu oleh Allah sebagiannya dicabut keberkahannya dan diberikan kepada kita musibah yang sangat-sangat besar dengan hilangnya akhlak ini. Ya, teman pencinta sejarah mungkin melihat ya berita-berita yang berseliweran akhir-akhir ini, di mana terjadi berbagai peristiwa yang hubungannya itu dengan degradasi akhlak, dan tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah ini. Dan teman pencinta sejarah, dengan ini ya kita baca sejarah ini, musibah yang besar ini kita harapkan ini bisa sama lah dengan apa yang terjadi di pertempuran Mu'tah ini ya, memberikan hikmah yang luar biasa dan justru kemenangan tersembunyi yang Allah berikan kepada kita beriringan dengan musibah-musibah ini. Mudah-mudahan dengan musibah-musibah yang dialami oleh bangsa kita hari ini, masyarakat Indonesia, justru memunculkan orang-orang yang semakin sadar, orang-orang yang semakin meleklah, terbuka matanya, terbuka telinganya gitu ya, dan diberikan oleh Allah kesadaran untuk mulai bangkit. Jangan terus-terusan seperti ini gitu. Sekarang ini kita sedang, ya Allah, kasih ujian dengan banyak sekali berkah yang hilang dari negara kita ya, baik dari sisi ya terutama kekacauan dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi kita bersosial gitu. Dan jangan menunggu orang lain yang sadar, kita mulai dari diri kita sendiri untuk sadar dan untuk mulai melakukan sesuatu. Mulai melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian untuk lingkungan keluarga kita. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh dulu bagaimana memperbaiki bangsa ini. Hayo kita mulai dari diri sendiri, memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita. Nanti imbasnya kita bisa memberikan contoh ke masyarakat kecil kita, lingkungan RT kita. Mungkin nanti kan RT kita itu setelah menjadi baik itu akan memberikan contoh yang baik bagi RW misalnya, dan nanti levelnya akan terus naik. Nah, kalau kita bersamaan melakukan ini, melakukan pergerakan perbaikan diri ini ya, diri dan keluarga kita dan lingkungan kecil kita, dan banyak daerah melakukan ini serempak, itu masyarakat kita akan menjadi baik. Dan ketika masyarakat kita baik, Allah akan berikan kepada kita karunia pemimpin. Kemudian ya bukan hanya di sini, saya tidak bicara presiden secara satu orang saja gitu kan, pemimpin bangsa ini kan banyak, mulai dari pemerintahannya baik legislatif maupun yudikatif, kemudian pemerintahan kecil yang ada di kita gitu ya, gubernurnya, provinsinya, pemimpin di tataran wali kota dan jajarannya atau bupati dan jajarannya, itu kan akan Allah kasih gitu kepada kita orang-orang yang memimpin, yang bekerja di pemerintahan ini, orang-orang yang baik, karena ya awalnya diawali dari kita gitu ya, insya Allah. Dan mungkin yuk awali dengan kebaikan hari ini dengan melakukan share kepada teman-teman dan ya kenalan-kenalan Anda, agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari video ini, dan bisa belajar bersama-sama dengan kita untuk mengambil hikmah dari sejarah, khususnya dalam hal ini Sirah Nabawiyah. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, dan segala distraksi yang terjadi pada saat mengambil video ini, dan mudah-mudahan tidak menjadikan distraksi untuk Anda ya. Jadi anggap sebagai background saja dengan suasana pagi di sekitar rumah saya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan mohon maaf juga apabila terjadi kesalahan dari diri saya pribadi. Terima kasih sudah menyimak hingga detik ini. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya tentang
pengaruh Perang Mu'tah bagi kalangan Quraisy dan kaum muslimin Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.